أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Surat kedua namanya Al-Baqarah ayat yang ke-50. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Pak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat. Alhamdulillah, untuk menyambungkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat kita. Dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita dan umat ini dijauhkan dari api neraka. Surat Ali Imran ayatnya 185. Minta tolong ya, Pak Yudi baca surat Ali Imran ayat 185. 185 Pak ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan.
kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Malah kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan doa kita mudah-mudahan seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Ghafir ayat 8 dan 9, dan surat Al-Hasyr ayat ke-10. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah ayat 50. Dalam ayat ini disebutkan nikmat lain yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu Allah telah menyelamatkan mereka ketika meninggalkan Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa alaihi salam menjadi rasul, Dia memerintahkan agar menyeru Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepadanya, menuntut Fir'aun agar membebaskan Bani Israel yang berada di negeri itu dan menghentikan kekejaman yang dilakukan terhadap mereka. Sebagai jawabannya, Fir'aun memperhebat siksaan dan kekejamannya terhadap Bani Israel dan memerintahkan rakyatnya untuk meningkatkan kerja paksa yang ditimpakan kepada mereka. Jadi luar biasa yang namanya Fir'aun ini memaksa warga, para pengikutnya untuk dipaksa kerja paksa itu dengan harapan agar mereka ini mati, ya, banyak yang mati. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini adalah merupakan kekejaman dari Fir'aun. Ya, minta tolong Pak, surat ke-20 ayat 47. 47, maka pergilah kamu berdua kepadanya dan kurung Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan pada orang yang mengikuti petunjuk. Ya, jadi ternyata yang namanya Fir'aun tidak mengikuti seruan itu, malah dia membantah, bahkan mau membunuh Nabi Musa alaihis salam. Naudzubillah summa naudzubillah. Kemudian Allah memberikan berbagai mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihi salam, antara lain tongkat Nabi Musa alaihi salam yang dapat berubah menjadi ular dan dapat menelan ular-ular yang dijelmakan oleh para pensihir yang dikerahkan Fir'aun untuk melawan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Melihat kenyataan itu,
para pensihir itu pun mengakui kekalahan mereka, lalu menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Fir'aun mengusir dan mengejar-ngejar mereka, maka berangkatlah mereka meninggalkan negeri itu di bawah pimpinan Nabi Musa alaihi salam, sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Ketika mereka sampai di tepi Laut Merah yang membatasi kota Suez dan semenanjung Sinai, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam agar memukulkan tongkatnya ke laut. Lalu Nabi Musa alaihi salam melakukannya, maka terbelah air laut dan terbentanglah 12 jalur jalan raya yang akan dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam bersama para pengikut-pengikutnya, yang terjadi dari 12 rombongan, sehingga selamatlah mereka sampai ke seberang. Sementara itu Fir'aun bersama rombongannya terus mengejar mereka, tetapi ketika mereka sampai di tengah-tengah laut itu, air laut kembali bertaut sehingga mereka semuanya tenggelam ditelan air laut. Kejadian itu disaksikan oleh Bani Israel yang telah selamat sampai ke seberang. Terbelahnya laut merupakan salah satu dari berbagai mukjizat Nabi Musa alaihi salam untuk membuktikan kepada manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Kuasa. Dialah yang menciptakan alam ini, dan Dia pula yang menetapkan undang-undang alam yang berlaku sepanjang masa, dan Dia berkuasa pula mengubah atau membatalkan undang-undang alam tersebut apabila dikehendakinya. Hukum alam yang berlaku pada air ialah bahwa air sebagai salah satu benda cair tidak dapat terpisah tanpa adanya benda lain yang memisahkannya. Undang-undang inilah yang diubah dan dibatalkannya ketika terbelahnya air laut itu. Air laut tersibak dan berdiri seperti dinding-dinding yang tegak lurus tanpa ada sesuatu yang menahannya, sehingga terbentanglah jalan di antara dinding-dinding tersebut. Demikian besarnya nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada Bani Israel. Mereka telah dibebaskan dari kekejaman Fir'aun dan rakyatnya. Kemudian mereka diselamatkan pula ketika menyeberang laut. Sesudah itu mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri tenggelamnya musuh-musuh mereka di tengah laut, yang tentu saja menggembirakan hati mereka. Sepatutnya lah mereka mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Minta tolong Pak, surat 14 ayat 6. Surat 14 ayat 6. Siapa? Surat Ibrahim ayat 6. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Coba ayat yang ke-7. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, jadi mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk iman dan takwa, itu adalah kumpulnya dari seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu marilah kita mensyukurinya, ya, mensyukurinya atas nikmat-nikmat pemberian itu, sehingga nanti karena disyukuri maka nikmat itu akan
ditambah ya, ditambah kuat, ditambah banyak sehingga kita tetap hidup dalam keadaan iman dan takwa, dan mudah-mudahan hidup kita ini husnul dan wafat kita nanti mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, mencucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Terus 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, mudah-mudahan kesabaran kita ini akan senantiasa ada pada diri kita. Innallaha ma'as sobirin. Jadi as-sobru yu'inu ala kulli amalin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong langkah-langkah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Jadi insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu ya Pak Ustadz. Tanggal berapa Pak? Tanggal 14 ya? 14, iya 14 Pak. Hari Sabtu tanggal 14 insya Allah ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Nggih. Ya, saya tutup dulu ya. Iya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin.